Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nurul Story. Channel yang membahas kisah-kisah persahabatan antara manusia dan hewan. Namun, sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel Nurul Story, jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu ya, like dan komen, agar kalian tidak ketinggalan di cerita-cerita terbaru dari kami. Dan bagi teman-teman yang sudah gabung di channel Nurul Story, saya doakan semoga rezeki kalian semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke alur cerita selengkapnya. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Langit di atas Riyadh tertutup awan tebal yang jarang datang. Seolah gurun pun ikut menahan napas. Di dalam rumah megah bergaya Andalusia yang dikelilingi tembok setinggi 3 meter, Anis berdiri sendirian di dapur marmer dingin. Lampu-lampu kristal di langit-langit memantulkan cahaya kuning pucat yang memantul di lantai, membuat bayangannya terlihat panjang dan rapuh, seperti tubuhnya sendiri yang kini hanya tinggal tulang dibalut kulit. Ia baru saja selesai mencuci piring makan malam untuk 18 tamu Pangeran Nayef. Tangan kasarnya merah dan mengelupas karena sabun keras yang tak pernah diganti. Bau minyak zaitun, daging kambing panggang, dan parfum mahal masih menempel di udara, bercampur dengan bau keringat ketakutan yang hanya ia sendiri yang bisa menciumnya. Anis. Suara itu datang dari arah ruang tamu, rendah, berat, dan sudah mabuk separuh. Jantung Anis langsung melonjak ke tenggorokan. "Iya, tuanku," jawabnya lirih. Hampir tak terdengar. Ia buru-buru mengeringkan tangan di celemek lusuh, lalu melangkah keluar dari dapur dengan kepala tertunduk. Kaki telanjangnya dingin menyentuh lantai dingin. Pangeran Nayef bin Abdulaziz duduk sendirian di sofa kulit putih sepanjang 5 meter. Jubahnya sudah terbuka 2 kancing atas, memperlihatkan dada berbulu dan kalung emas tebal. Gelas kristal berisi anggur merah Prancis tinggal separuh. Matanya, yang biasanya tajam seperti elang, kini merah dan berkaca karena alkohol. Tapi sorot nafsunya justru semakin jelas. "Kemarilah," katanya lagi. Kali ini lebih tegas. Ia menepuk-nepuk tempat di sampingnya. Anis berhenti 3 meter darinya. Tangannya mencengkeram ujung celemek. "Ada yang bisa saya bantu, tuanku? Piring sudah saya cuci semua. Gelas-gelas tamu juga sudah saya kemas." Nayef tertawa kecil. Suaranya menggema di ruangan kosong yang terlalu luas. "Aku tidak butuh piring bersih malam ini, Anis. Aku butuh kamu." Perut Anis mual. Ia sudah mendengar kalimat seperti ini berkali-kali dalam 2 tahun terakhir. Tapi malam ini nadanya berbeda, lebih lapar, lebih pasti. Ia mundur setengah langkah. "Tuanku sudah capek. Mungkin lebih baik istirahat. Saya bisa buatkan teh karak hangat kalau mau." Nayef bangkit perlahan. Tingginya hampir 1,90 m. Tubuhnya masih tegap meski usia sudah menginjak 43. Ia melangkah mendekat. Aroma alkohol dan oud mahal menusuk hidung Anis. 2 tahun kau di rumah ini. 2 tahun aku sabar. Aku sudah beri kau tempat tinggal, gaji, bahkan kirim uang ke keluargamu di Jawa Timur tiap bulan. Sekarang waktunya kau bayar utang budi." Anis menggeleng pelan. Air mata sudah menggenang tapi ia tahan. "Saya sudah bekerja keras, tuanku. Rumah ini bersih. Masakan selalu siap, tamu selalu puas. Saya tidak berutang apa-apa." Nayef meraih dagunya dengan kasar, memaksa Anis menatapnya. Jari-jarinya dingin dan keras. "Di negeri ini, aku yang menentukan utang. Dan malam ini aku ingin kau lunasi dengan cara yang aku suka." Anis berusaha menarik wajahnya, tapi cengkeraman Nayef terlalu kuat. "Lepaskan saya, tuanku. Ini salah. Saya punya suami di kampung, punya anak kecil. Suamimu itu miskin di desa terpencil. Tak akan pernah tahu. Anakmu juga tak akan kelaparan karena aku masih kirim uang. Jadi diamlah." Suara Nayef berubah dingin. Ia menyeret Anis ke arah sofa. Anis menjerit kecil. Tangannya mencakar lengan Nayef. "Tidak, tolong. Saya mohon. Saya akan lapor polisi." Nayef tertawa keras, seolah baru mendengar lelucon terbaik tahun ini. "Polisi?
Kau pikir mereka akan percaya pembantu Indonesia melawan pangeran kerajaan? Kau akan dipenjara karena fitnah, lalu dideportasi dengan cap hitam seumur hidup. Keluargamu tak akan pernah lagi bisa keluar negeri. Air mata Anis akhirnya jatuh. Ia teringat wajah ibunya yang sudah tua, adiknya yang masih sekolah, anaknya yang baru berusia 5 tahun yang menunggu kiriman tiap bulan untuk biaya sekolah dan beras. Semua bergantung padanya. Tapi tubuhnya, harga dirinya, tak ingin diserahkan. Tolong, jangan malam ini, saya mohon. Suaranya pecah. Nayef mendorongnya hingga punggung Anis membentur sofa. Ia membungkuk di atasnya. Napasnya panas di leher Anis. Aku sudah terlalu lama menunggu. Malam ini juga. Pada detik itu, sesuatu di dalam dada Anis putus. Ia tidak lagi berpikir. Ia hanya bertindak. Dengan sekuat tenaga, ia menendang selangkangannya Nayef. Pangeran itu meringis kesakitan. Cengkeramannya lepas sesaat. Anis memanfaatkan kesempatan. Ia berlari menuju pintu dapur. Tangannya gemetar mencari kunci cadangan yang ia tahu disembunyikan di laci paling bawah. Nayef sudah bangkit lagi, mengumpat keras dalam bahasa Arab. Kau berani lawan aku. Kau akan menyesal. Pelacur. Anis berhasil membuka pintu belakang. Angin gurun malam langsung menerpa wajahnya. Dingin menusuk tulang. Ia tak membawa apa-apa. Tak ada hijab, tak ada sandal, tak ada ponsel, tak ada uang. Hanya baju kerja lusuh dan doa yang berulang-ulang di bibirnya. Ia berlari ke arah tembok belakang taman. Di sana ada pohon palem kering yang ia pernah perhatikan bisa dijadikan tangga. Nayef sudah keluar. Lampu sorot taman menyala terang. Suara langkahnya semakin dekat. Anis, kembali atau aku tembak kakimu. Anis memanjat pohon itu dengan tangan berdarah karena duri. Ia meloncat ke sisi lain tembok, jatuh keras ke pasir. Lututnya teriris batu, tapi ia bangkit lagi. Di depannya hanya ada kegelapan gurun yang luas dan hampa, dan di kejauhan, sepeta hutan akasia kering yang jarang dikunjungi manusia. Ia berlari ke arah hutan itu. Angin malam menggigit kulitnya. Di belakang, lampu mobil Nayef menyala. Mesin diesel menggeram. Cahaya lampu depan menyapu pasir seperti predator yang mencari mangsa. Anis tak menoleh lagi. Ia hanya berlari, menangis, dan berdoa. Lebih baik mati diterkam binatang buas di hutan, daripada hidup dengan noda yang tak pernah bisa ia cuci. Dan di dalam hatinya, ia berbisik pada Tuhan. Kalau memang aku harus mati malam ini, biarlah aku mati dengan kehormatan yang tersisa. Pasir dingin menusuk telapak kaki telanjang Anis seperti ribuan jarum kecil. Setiap langkah terasa berat, seolah bumi ingin menahannya agar tak lari dari nasib. Angin gurun yang biasanya hanya berdesir kini berubah menjadi lolongan ganas, menerbangkan butiran-butiran tajam yang mengenai pipi, leher, dan lengan terbuka. Rambutnya yang terlepas dari jepit ikut beterbangan, menutupi pandangan hingga ia harus menyibakkannya berkali-kali dengan tangan gemetar. Di belakangnya, lampu depan mobil Land Cruiser hitam Nayef masih terlihat. 2 kilat putih yang menusuk kegelapan. Mesinnya meraung seperti binatang terluka. Terdengar suara Nayef berteriak melalui megafon kecil yang biasa dipakai pengawalnya. Anis, kembali sekarang juga. Aku janji tak akan menyentuhmu kalau kau patuh. Janji yang sama yang pernah diucapkan 3 bulan lalu, 6 bulan lalu, setahun lalu. Anis tahu itu hanya umpan. Ia tak menjawab. Napasnya sudah memburu. Paru-parunya terasa terbakar. Ia terus berlari miring, menghindari cahaya lampu agar tak terlihat jelas. Tiba-tiba pasir di bawah kakinya berubah lebih lembut, lebih dalam. Ia tersandung, jatuh telungkup. Wajahnya terbenam ke pasir dingin, mulutnya penuh butiran kasar. Ia batuk keras, hampir muntah, tapi ia memaksa diri bangkit lagi. Lututnya berdarah, robek karena batu tajam tadi. Darah hangat mengalir di kulit dingin. Ya Allah, beri aku kekuatan sedikit lagi, bisiknya sambil terseduh. Cahaya lampu mobil semakin dekat. Ia bisa mendengar suara ban yang menggigit pasir. Nayef pasti sudah turun dari aspal menuju padang gurun terbuka.
Anis memutar kepala, mencari tempat sembunyi. Di kejauhan, sekitar 300 meter lagi, terlihat garis gelap pohon-pohon akasia kering yang menandai batas hutan kecil. Hutan itu terakhir sebelum Gurun benar-benar menelan segalanya. Ia menggigit bibir hingga berdarah, lalu memaksa kakinya bergerak lagi. Setiap langkah terasa seperti menarik beban 100 kilo. Angin semakin kencang, membawa pasir yang kini sudah seperti hujan jarum. Matanya perih, hampir tak bisa terbuka. Ia hanya bisa mengangkat lengan kiri menutupi wajah, berlari buta mengandalkan ingatan arah. Anis, kau tak akan bertahan 5 menit di gurun ini. Ular, kalajengking, serigala, semuanya menunggumu. Suara Naif terdengar semakin dekat. Mobilnya pasti sudah berada 100 meter di belakang. Anis merasakan getaran tanah di telapak kakinya. Ia tak sanggup lagi berlari lurus. Ia mulai berlari zigzag, berharap lampu tak bisa menangkap bayangannya terus-menerus. Tiba-tiba ban mobil terdengar berderit keras. Lampu sorotnya berputar liar. Naif pasti terjebak di lubang pasir dalam. Terdengar umpatan keras dalam bahasa Arab. Lalu suara pintu mobil dibanting. Langkah kaki berat Naif dan 2 pengawalnya terdengar mengejar dengan senter besar. Anis memanfaatkan kekacauan itu. Ia menjatuhkan diri ke pasir, mengguling ke arah semak-semak kering, lalu merangkak secepat mungkin. Jantungnya berdegup begitu keras hingga ia takut terdengar dari jauh. Darah dari lututnya meninggalkan jejak basah di pasir, tapi angin segera menutupinya. "Di mana dia?" teriak Naif marah. "Ke arah hutan, tuanku," jawab salah satu pengawal. "Cepat, jangan sampai masuk ke dalam. Di sana berbahaya." Anis hampir menangis mendengarnya. Mereka takut masuk hutan. Artinya dia punya kesempatan. Ia merangkak lagi, lalu berdiri tertatih saat jarak sudah cukup aman. Kini hanya tersisa 100 meter lagi menuju pohon pertama. Angin tiba-tiba berubah menjadi badai pasir kecil. Langit dan bumi seolah bersatu menjadi satu warna kuning kecoklatan. Pandangan tinggal 2 meter. Lampu mobil dan senter pengawal lenyap ditelan kabut pasir. Tapi Anis tak berhenti. Ia malah tersenyum tipis di antara air mata. Badai ini anugerah. Ia terus maju. Tangannya meraba batang pohon akasia pertama yang kasar dan berduri. Duri menusuk telapak tangannya. Tapi ia tak peduli. Ia sudah masuk hutan. Ia menempelkan punggung ke batang pohon. Napasnya terengah-engah. Dadanya naik turun cepat. Ia menangis tanpa suara, hanya getaran bahu yang terasa. Di luar hutan, teriakan Naif masih terdengar samar, kini bercampur kemarahan dan ketakutan. "Anis, ini terakhir kalinya aku panggil. Kembali atau kau mati di dalam sana." Anis menutup telinga dengan tangan berdarah. Ia tahu, kalau kembali, ia akan mati juga, tapi dengan cara yang jauh lebih keji. Ia mulai berjalan masuk lebih dalam. Cabang-cabang kering mencakar lengannya, wajahnya, robek kain bajunya. Darah mengalir di beberapa tempat. Tapi ia terus bergerak. Semakin dalam, semakin gelap. Bau tanah basah dan daun kering menggantikan bau pasir kering. Tiba-tiba ia tersandung akar, jatuh keras. Kepalanya membentur batu. Dunia berputar. Ia mencoba bangun. Tapi tenaga sudah habis. Ia hanya bisa meringkuk di bawah pohon besar, memeluk tubuh sendiri yang menggigil. "Bu, ibu janji pulang bawa uang banyak. Maafkan Anis." Anis tak kuat lagi. Air matanya jatuh ke tanah kering. Ia tak tahu lagi di mana arah. Ia hanya tahu satu hal. Ia sudah bebas dari tangan Naif, meski mungkin hanya beberapa jam lagi sebelum kematian datang. Entah karena haus, dingin, atau binatang buas. Di kejauhan, terdengar suara ranting patah, lalu langkah berat, lalu napas dalam yang menggetarkan udara. Anis membuka mata lebar-lebar. 2 titik kuning keemasan menyala di kegelapan. 5 meter darinya. Tinggi, besar, dan tenang. Nafasnya terhenti. Seekor harimau Arab yang sangat besar berdiri di depannya, memandang lurus ke matanya.
Tubuhnya 2 kali lipat lebih besar dari harimau biasa yang pernah ia lihat di kebun binatang Surabaya dulu. Bulunya oranye tua bercampur hitam pekat. Dadanya lebar, cakarnya sebesar piring. Anis tak bisa berteriak. Suaranya mati di tenggorokan. Ia hanya bisa menatap, menunggu detik-detik terakhir hidupnya. Harimau itu menggeram pelan, bukan ganas, tapi seperti pertanyaan. Lalu ia melangkah 1 langkah mendekat. Anis menutup mata, menunggu rahang itu meremukkan tengkoraknya. Tapi yang datang justru hembusan napas hangat di wajahnya, dan suara geraman yang anehnya, terdengar seperti bela sungkawa. Malam itu, di tengah badai pasir yang masih mengamuk di luar hutan, Anis tahu hidupnya sudah tak lagi miliknya lagi. Entah akan berakhir, atau baru akan dimulai. Anis tak berani membuka mata. Ia hanya merasakan hembusan napas hangat yang bau daging segar dan rumput liar menyapu wajahnya. Lalu hidung basah, besar, dan kasar, menyentuh pipinya sekali, 2 kali, seperti anjing besar yang sedang memastikan apakah manusia di depannya masih hidup. Akhirnya ia membuka sebelit mata. Harimau itu masih di sana, tak lebih dari 2 jengkal darinya. Tubuhnya sangat besar hingga bayangannya menutupi seluruh dunia Anis. Cahaya bulan yang tembus dari celah-celah daun menimpa matanya, kuning keemasan, tenang, dan anehnya, bijaksana. Bukan mata binatang buas yang kelaparan, melainkan mata yang sudah terlalu sering melihat penderitaan. Anis menahan napas. Tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin berteriak, tapi suara tak keluar. Hanya air mata yang mengalir tanpa suara. Harimau itu menunduk lebih rendah. Cakar depannya yang besar, dengan kuku sehitam pedang, menyentuh tanah tepat di samping kepala Anis, tapi tak menyakitinya. Lalu ia menggeram pelan, nada rendah yang terasa menggetarkan tulang, tapi bukan ancaman. Lebih mirip undangan. Anis akhirnya bersuara, lirih dan pecah. "Tolong, jangan makan aku. Aku sudah cukup menderita." Harimau itu memiringkan kepala. Matanya menyipit seolah memahami. Lalu ia mundur 2 langkah, memberi ruang. Gerakannya lambat, terukur, penuh kehormatan. Ia menggerakkan kepala ke arah dalam hutan, seolah berkata, "Ikut aku." Anis tak tahu dari mana datangnya keberanian. Mungkin karena ia sudah terlalu lelah untuk takut lagi. Ia mencoba bangun. Lututnya lemas, tubuhnya limbung. Harimau itu langsung mendekat, menyandarkan bahunya yang lebar dan berotot. Anis terkejut. Bahu itu hangat, bulu tebalnya lembut di luar biasa. Tanpa sadar, tangannya mencengkeram bulu itu untuk bertahan. "Maaf, aku takut jatuh," bisiknya malu. Harimau hanya menggeram lembut, seolah menjawab, "Sandarlah." Maka berjalanlah mereka, manusia kecil dan raja hutan, melangkah perlahan di antara pohon-pohon akasia yang sunyi. Setiap kali kaki Anis goyah, harimau itu menyesuaikan langkahnya, menahan tubuhnya dengan bahu yang kokoh. Angin malam masih menusuk, tapi kehangatan tubuh harimau membuat Anis tak lagi menggigil. Mereka berjalan hampir setengah jam. Hutan semakin dalam, semakin gelap, tapi harimau tahu jalan. Akhirnya mereka tiba di sebuah lembah kecil yang tersembunyi. Di sana ada gua alami di bawah tebing batu pasir. Pintunya ditutupi akar-akar menjuntai. Di dalam gua terdengar suara air mengalir. Harimau menggerakkan kepala lagi, menyuruh Anis masuk duluan. Di dalam gua, Anis ragu, tapi ia sudah terlalu lelah untuk menolak. Ia melangkah masuk. Bau tanah basah dan lumut menyambutnya. Cahaya bulan tak sampai ke sini, tapi matanya mulai terbiasa. Di sudut gua ada genangan air jernih yang mengalir dari celah batu. Di sekitarnya, buah-buahan liar, kurma kering, dan bahkan potongan daging segar yang masih berdarah ditata rapi di atas daun lebar. Anis menatap tak percaya. "Ini, untuk aku." Harimau mengangguk pelan, lalu berbaring di pintu gua, seperti penjaga setia. Anis jatuh berlutut di depan genangan air. Ia mencuci wajahnya yang penuh pasir dan darah. Airnya dingin, segar, terasa seperti rahmat. Ia minum hingga puas, lalu memakan beberapa butir kurma.
Manisnya membuat air matanya kembali jatuh. "Terima kasih," bisiknya pada harimau yang masih memandangnya dari kejauhan. Aku tak tahu harus membalas apa." Harimau menggeram pelan lagi. Kali ini Anis merasa ada suara di dalam kepalanya. Bukan kata-kata sungguhan, tapi perasaan yang begitu jelas hingga terasa seperti bisikan. "Aku bukan menolong karena ingin dibalas. Aku menolong karena aku tahu rasanya dikejar dan tak punya tempat berlindung." Anis tersentak. Ia menatap harimau itu lekat-lekat. "Kau bisa bicara?" Harimau menggeleng pelan, tapi matanya berkedip lambat. Lalu, suara itu kembali muncul. Bukan dengan lidah manusia, tapi dengan hati. "Kau mendengar karena hatimu terbuka lebar malam ini." Anis menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena takut. Ia merangkak mendekat, lalu dengan ragu menyentuh hidung harimau itu. Hidup, engkau. Siapa kau sebenarnya?" Harimau menunduk, seolah menghormat. "Aku adalah yang terakhir dari garis darah kuno. Manusia pernah menyebut kami, harimau penjaga. Kami dilahirkan untuk melindungi yang lemah di padang ini. Tapi manusia datang dengan senapan dan jebakan. Keluargaku habis satu persatu. Aku sendirian selama 17 musim hujan." Anis menutup mulut dengan tangan. Air matanya jatuh ke bulu harimau. "Jadi, kita sama. Sendiri. Dikejar. Tak punya siapa-siapa." Harimau mengangguk pelan. Lalu ia menggeser tubuhnya hingga kepalanya bersandar di pangkuan Anis. Gerakan yang begitu lembut untuk makhluk sebesar itu. Anis tak dapat menahan diri lagi. Ia memeluk kepala besar itu, menangis terseduh di antara bulu yang harum rumput liar. "Aku Anis, dari Jawa Timur. Aku datang ke sini karena keluarga butuh makan. Tapi juraganku, dia mau ambil paksa yang bukan haknya. Aku lari, karena aku tak mau pulang dengan tubuh kotor dan hati mati." Harimau menggeram pelan. Kali ini penuh murka yang terkendali. "Manusia bernama Naif itu. Aku mencium bau kejinya di tubuhmu. Jika dia datang lagi, aku akan merobek tenggorokannya." Anis menggeleng cepat, ketakutan. "Jangan. Kau bisa mati. Dia punya senjata. Banyak sekali." Harimau mengangkat kepala. Matanya menyala terang. "Aku sudah siap mati sejak keluargaku lenyap. Tapi malam ini aku menemukan alasan baru untuk hidup. Melindungi kau." Anis memeluknya lebih erat. Tubuhnya yang kecil tenggelam di pelukan bulu tebal itu. Untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, ia merasa aman. Benar-benar aman. "Kalau begitu, bolehkah aku memanggilmu Raja?" tanyanya lirih. Harimau menggeram puas. Suara dalam yang menggetarkan dada Anis. "Sebutlah aku begitu. Dan kau adalah tamu terakhir yang akan aku lindungi dengan nyawaku." Malam itu, di dalam gua yang gelap dan sunyi, 2 makhluk yang terluka saling berbagi kehangatan. Manusia dan harimau, korban dan penjaga. Di luar, badai pasir masih mengamuk. Di dalam, untuk pertama kalinya, Anis tertidur tanpa mimpi buruk. Hanya ada napas tenang sang raja yang mengiringi detak jantungnya yang perlahan kembali tenang. Persahabatan yang tak pernah ia bayangkan, dimulai dari titik terendah dalam hidupnya. Hari-hari berlalu di dalam perlindungan gua dan hutan akasia. Waktu terasa melambat, sekaligus terlalu cepat. Anis belajar membaca langit gurun, mengenali bau angin sebelum badai datang, dan mendengar bisikan daun yang memberitahu apakah ada manusia mendekat. Raja selalu berada di sisinya, tak pernah lebih dari 20 langkah jauhnya. Mereka tak lagi memerlukan banyak kata. Cukup satu tatapan, satu geraman pelan, satu sentuhan tangan di bulu leher, dan mereka saling mengerti. Pagi itu, matahari baru saja muncul di ufuk timur, berwarna merah darah. Anis duduk di atas batu besar di depan gua, sedang menjemur rambutnya yang akhirnya dicuci bersih setelah berminggu-minggu. Raja berbaring di sampingnya, kepala besar terletak di atas cakar depan. Mata setengah terpejam menikmati hangat pertama hari. 3 minggu sudah, Raja, kata Anis pelan sambil menyisir rambut dengan jari. Aku takut lupa wajah anakku.
Raja menggeram lembut, penuh pengertian. Ia menggeser kepala hingga menyentuh lutut Anis. Gambarnya masih ada di hatimu. Itu cukup sampai kau pulang. Anis tersenyum tipis, tapi matanya berkaca. Aku ingin pulang. Tapi aku juga takut pulang. Bagaimana kalau Nayef masih mencari? Bagaimana kalau dia menyakiti keluargaku di Indonesia? Raja bangkit perlahan. Tubuhnya menjulang. Ia menatap ke arah barat, tempat kota berada. Telinganya bergerak-gerak. Bau besi dan asap mobil. Mereka datang lagi. Lebih banyak kali ini. Anis langsung berdiri. Jantungnya kembali berdegup kencang. Berapa orang? 8 manusia. 2 mobil besar. Senjata panjang. Anjing pelacak. Anis memucat. Ia tahu Nayef tak akan menyerah. Pria itu terlalu terhina karena seorang pembantu berani melawan dan menghilang. Ini bukan lagi soal nafsu. Ini soal harga diri keluarga kerajaan. Kita lari. Tanya Anis gemetar. Raja menggeleng tegas. Kau tak akan kuat lari jauh. Kakimu masih lemah. Kali ini kita hadapi. Anis menangis pelan. Aku takut kau terluka. Raja mendekat. Menjilat air mata di pipi Anis sekali. Gerakan yang begitu lembut hingga terasa seperti ciuman seorang kakak. Lebih baik aku terluka daripada kau tersentuh lagi oleh tangan kotor itu. Maka mereka bersiap. Raja mengajari Anis bersembunyi di celah tebing tinggi yang hanya bisa dicapai dengan memanjat akar. Dari sana Anis bisa melihat seluruh lembah. Raja sendiri menghilang ke dalam semak belukar. Tubuh besarnya lenyap seperti bayangan. Tak sampai setengah jam, suara mesin diesel menggema. 2 mobil pick-up hitam berhenti di tepi hutan. Pintu dibanting keras. 8 pria turun, 3 diantaranya memakai seragam polisi gurun, sisanya pengawal pribadi Nayef. 2 anjing German Shepherd menggonggong liar, menarik tali kekang. Pangeran Nayef turun terakhir. Wajahnya lebih kurus, matanya cekung, tapi sorotnya semakin gila. Ia memakai kacamata hitam, tapi Anis tetap mengenali posturnya yang arogan. Cari sampai sini jejaknya hilang, kata salah satu polisi. Tapi anjing masih mencium bau wanita itu. Dia pasti masih hidup, sambar Nayef dingin. Temukan, hidup atau mati. Aku tak peduli, tapi aku ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Anjing-anjing mulai menggonggong ke arah lembah. Mereka berlari, diikuti para pria bersenjata. Jantung Anis hampir copot. Ia memeluk lutut, berdoa tanpa suara. Tiba-tiba Raja muncul dari sisi lain, berlari cepat menuju rombongan. Tubuhnya yang besar membuat tanah bergetar. Gonggongan anjing langsung berubah jadi jeritan ketakutan. 2 tembakan menggelegar. Raja meloncat tinggi, menghindari peluru, lalu mendarat tepat di tengah-tengah kelompok. Jeritan manusia bercampur raungan harimau mengguncang seluruh hutan. Dari tempat persembunyiannya, Anis melihat semuanya dengan mata terbelalak. Raja bergerak seperti petir. 1 ayunan cakar depan merobek bahu seorang pengawal hingga darah menyembur. Ekornya menghantam wajah polisi hingga terpental 3 meter. 2 anjing langsung lari ketakutan, menggigit tuan mereka sendiri dalam kepanikan. Monster! Teriak Nayef. Suaranya pecah. Ia menarik pistol emas dari pinggang dan menembak berkali-kali. Salah satu peluru mengenai paha kiri Raja. Darah hitam mengalir. Tapi Raja tak berhenti. Ia meloncat lagi. Kali ini langsung ke arah Nayef. Nayef berteriak ketakutan. Jatuh terduduk. Pistolnya terlepas. Raja menginjak dadanya dengan cakar depan. Rahangnya terbuka lebar. Taring sepanjang jari Anis berkilau siap merobek tenggorokan. Raja! Jangan! Jerit Anis dari atas tebing. Tak sanggup menahan diri lagi. Raja membeku. Matanya menoleh ke arah Anis, penuh pertanyaan. Nayef memanfaatkan kesempatan. Ia meraih pistol cadangan di betisnya. Tapi sebelum pelatuk ditekan, Raja menginjak tangannya hingga tulang berderit keras. Pistol kembali jatuh. Nayef menjerit kesakitan. Raja menunduk. Hidungnya hampir menyentuh wajah Nayef. Geraman yang keluar kali ini bukan marah, tapi penghinaan yang dalam.
Lalu ia membuka rahang lebar-lebar, dan dengan satu gigitan ringan, merobek lengan jubah Naif hingga sobek panjang, memperlihatkan kulit pucat yang tak pernah terkena matahari. Pesan sudah jelas, aku bisa membunuhmu kapan saja. Naif basah oleh air kencingatnya sendiri. Ia menangis seperti anak kecil. Pergi, pergi, aku tak akan kejar lagi, aku janji. Raja menggeram sekali lagi, lalu melepaskan. Ia berbalik, berjalan tertatih karena luka di pahanya. Para pria yang masih hidup lari pontang-panting ke mobil, meninggalkan Naif sendirian di tanah. Anis turun dari tebing dengan panik. Ia berlari ke arah raja, menangis histeris. Raja, luka kau, darahnya banyak sekali. Raja jatuh berlutut di depan gua. Darah mengucur deras dari paha kirinya. Anis merobek ujung bajunya, membalut luka sekuat mungkin. Tangan kecilnya gemetar, basah oleh darah hangat sahabatnya. Mengapa kau lakukan ini? Aku tak layak kau pertaruhkan nyawa. Raja menjalar kepalanya ke pangkuan Anis. Napasnya terengah. Kau lebih dari layak. Kau adalah satu-satunya yang membuatku merasa hidup kembali setelah bertahun-tahun mati di dalam. Anis memeluk kepala besar itu. Air matanya jatuh ke bulu yang mulai basah darah. Aku janji akan rawat kau sampai sembuh. Kita akan sembuh bersama. Lalu aku akan pulang, dan kau akan tetap jadi bagian dari hidupku selamanya. Raja menggeram pelan, penuh kelembutan. Selamanya. Anis, janji itu sudah terukir di darah kita sekarang. Di kejauhan, mobil-mobil Naif menghilang di telan debu. Tapi di dalam hutan, dua makhluk yang pernah tak punya siapa-siapa kini memiliki satu sama lain. Lebih kuat dari apapun yang pernah dunia lemparkan kepada mereka. Ikatan itu sudah diuji dengan darah. Dan tak ada lagi yang bisa memutuskannya. Luka di paha raja sembuh lebih cepat dari yang Anis bayangkan. Dalam 10 hari, hanya tinggal bekas merah gelap yang mulai memutih. Tapi luka di hati mereka berdua justru semakin dalam setiap fajar baru. Mereka tahu hari perpisahan sudah dekat, meski tak ada yang berani mengucapkannya keras-keras. Pagi itu, langit gurun berwarna ungu lembut, jarang sekali terlihat. Udara masih dingin, bintang terakhir masih berkedip di barat. Anis duduk di atas batu favorit mereka, memeluk lutut. Raja berbaring di sampingnya, kepala besar terletak di pangkuannya seperti biasa. Tangan Anis terus mengelus telinga harimau itu. Gerakan yang sudah menjadi ritual pagi selama berminggu-minggu. Aku bermimpi tadi malam, bisik Anis. Suaranya serak karena menahan tangis sejak bangun. Aku pulang ke rumah. Anakku lari menyambut, memanggil, "Ibu," dengan suara yang sudah lebih besar. Ibuku menangis di teras. Aku tak bisa menunda lagi. Raja tak menjawab segera. Ia hanya menghembuskan napas panjang yang hangat, membuat rambut Anis bergerak pelan. Aku tahu. Akhirnya, suara raja terdengar di dalam kepala Anis, lembut tapi berat. Sejak hari pertama kau sudah membawa aroma kampung halaman di tubuhmu. Aroma itu semakin kuat setiap hari. Artinya, saatnya sudah tiba. Anis menunduk. Air matanya jatuh ke bulu leher raja, meninggalkan bercak basah kecil. Aku takut. Aku takut setelah aku pergi, kau akan kembali sendirian. Aku takut kau lupa aku. Aku takut. Aku tak akan pernah bisa membalas semua yang kau berikan. Raja bangkit perlahan. Tubuhnya menjulang hingga bayangannya menutupi Anis sepenuhnya. Ia menatap lurus ke mata gadis itu. Mata emasnya berkaca-kaca, tapi penuh tekad. Aku sudah sendirian 17 tahun. Tapi 3 bulan bersamamu terasa lebih panjang dari itu semua. Kau tak akan pernah jadi utang yang harus dibayar. Kau adalah karunia yang tak pernah aku minta, tapi tak akan pernah aku lepaskan. Anis berdiri, memeluk leher raja sekuat mungkin. Tubuhnya yang kecil tenggelam di pelukan bulu tebal itu. Ia menangis tanpa suara, hanya getaran bahu dan napas tersendat yang terasa. Kalau aku pergi hari ini, kau janji akan tetap hidup, ya? Janji akan makan, janji akan sembunyi kalau ada pemburu. Janji akan ingat aku setiap kali melihat bintang paling terang di langit timur.
Raja mengangguk pelan, lalu menjilat pipi Anis sekali. Gerakan terakhir yang paling lembut yang pernah ia berikan. Aku janji. Dan kau juga harus janji. Hidup bahagia, besarkan anakmu, ceritakan pada mereka bahwa pernah ada harimau tua di gurun yang mencintai ibunya lebih dari nyawanya sendiri. Mereka berjalan bersama menuju tepi hutan untuk terakhir kalinya. Raja memimpin di depan. Langkahnya pelan agar Anis bisa mengikuti. Sepanjang jalan, Anis terus berbicara, seolah takut diam akan mempercepat perpisahan. Aku akan tanam pohon mangga di halaman rumah. Biar buahnya manis seperti kurma yang kau berikan dulu. Aku akan ajari anakku cara menghormati binatang. Aku akan beri nama anak kucing di rumah, Raja. Biar setiap kali kupanggil, aku ingat suaramu. Raja hanya menggeram lembut setiap kali, seolah menjawab, aku dengar, aku dengar. Saat mereka sampai di batas terakhir hutan, di mana pohon akasia terakhir berdiri, jalan tanah menuju kota kecil terlihat samar di kejauhan. Di sana sudah menunggu sebuah truk tua yang dikendarai seorang pedagang kurma baik hati yang pernah Anis tolong 2 minggu lalu. Rajalah yang membawa Anis menemuinya, mempercayakan nyawa gadis itu pada manusia pertama yang dianggapnya layak. Anis berhenti. Ia tak sanggup melangkah lagi. Ia berbalik, memeluk Raja sekali lagi, kali ini dengan seluruh tenaga yang tersisa. Aku tak bisa bilang selamat tinggal, isaknya, karena aku tak mau ini akhir. Raja menunduk, menyandarkan dahi besarnya ke dahi Anis. Napas mereka bercampur, hangat dan dingin, manusia dan harimau, dunia yang berbeda tapi hati yang sama. Bukan akhir, bisik Raja di dalam kepala Anis. Hanya jeda. Suatu hari, saat kau sudah tua dan anakmu sudah besar, datanglah ke sini lagi. Aku akan menunggu di gua yang sama. Kalau aku sudah tak ada, angin akan membawa salamku untukmu. Anis mengangguk, tak mampu bicara lagi. Raja mundur 3 langkah. Tubuhnya yang agung tampak semakin kecil di bawah sinar matahari pagi yang mulai naik. Ia menggeram sekali, panjang, dalam, penuh cinta dan duka yang tak terucapkan. Geraman itu menggema di seluruh hutan, membuat burung-burung terbang ketakutan, membuat daun-daun bergoyang, membuat hati Anis terasa remuk. Anis akhirnya melangkah. 1 langkah, 2 langkah, air matanya jatuh ke pasir, meninggalkan bercak kecil yang segera kering. Ia tak menoleh lagi, karena ia tahu kalau menoleh ia tak akan pernah bisa pergi. Di dalam truk, pedagang kurma, Anis duduk di kursi depan, memeluk tas kecil berisi pakaian bekas dan sehelai bulu oranye hitam yang ia cabut pelan dari leher Raja pagi ini. Truk mulai bergerak. Debu mengepul. Di kejauhan, di balik semak akasia, Raja masih berdiri. Ia tak bergerak sama sekali, hanya memandang truk yang semakin mengecil hingga lenyap di cakrawala. Lalu, untuk pertama kalinya setelah 17 tahun, harimau tua itu menangis. Bukan dengan air mata, tapi dengan raungan panjang yang menggetarkan langit gurun. Raungan yang penuh cinta, penuh kehilangan, penuh janji abadi. Di dalam truk, Anis menutup mata. Ia mendengar raungan itu, meski jarak sudah puluhan kilometer. Ia tersenyum di antara air mata. Selamat tinggal bukan akhir, Raja. Sampai jumpa di bawah pohon mangga nanti, ya. Dan di dalam hatinya, ia tahu, sepotong jiwa harimau itu akan ikut bersamanya pulang ke Jawa Timur. Dan sepotong jiwanya akan selamanya tertinggal di gurun, menjaga gua kosong yang dulu penuh kehangatan. Perpisahan itu menyakitkan, tapi cinta mereka terlalu besar untuk bisa benar-benar terpisah. Mereka hanya berjanji, di antara bintang, angin, dan pasir, bahwa suatu hari, mereka akan pulang ke pelukan satu sama lain lagi.